Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan bahan bacaan kita, yang dimana terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang ke-26. 2 Samuel pasal 11, ayat yang ke-26. Mohon saudara-saudara yang lain, Kantoria di mute, supaya kita boleh menenangkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jika kita sudah menemukannya, biarlah kita terbuka, mari kita datang dalam kedatangan yang kudus, mari kita memohon bimbingan daripadanya. Mari kita satu dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami, di mana Engkau boleh terus selalu menguatkan, memberkati, bahkan membimbing kami di dalam segala aktivitas kami. Kami boleh bersyukur karena kasih setiamu sajalah yang boleh terus selalu menguatkan kami. Sehingga di dalam masa-masa pandemi ini, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ruangan Zoom meeting pada saat ini. Engkau tahu maksud dan tujuan kami untuk boleh berkumpul pada malam hari ini, yaitu boleh untuk terus selalu bisa menghadirkan firman-Mu di tengah-tengah keluarga yang sedang berduka. Dan kami yakin dan percaya, keluarga boleh terus selalu dikuatkan firman-Mu, dan kami juga yang boleh hadir bersama-sama untuk tetap terus selalu dikuatkan oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu sajalah dapat terus selalu menerangi hati dan pikiran kami untuk boleh melihat kekayaan firman Tuhan pada saat ini. Sehingga melalui firman Tuhan pada saat ini, kami tahu apa yang kami harus lakukan, dan kami tahu apa yang harus kami berikan kepadamu, agar di dalam hidup dan kehidupan kami ini, kami hanya mengandalkan Engkau saja. Karena itu Tuhan, bersabda, berfirman, karena Engkaulah sang penghibur sejati di dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-26 berkata demikian. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang selalu memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari, dan terpujilah Kristus jika kita terus selalu melakukannya di sepanjang hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita tidak asing dengan pembacaan kita pada malam hari ini. Tidak asing karena kenapa? Pembacaan kita kan pasti akan selalu berunjuk ketika kita bicara tentang Raja Daud. Raja Daud di dalam menjalani kehidupannya ada satu dosa yang paling besar, yaitu ia mengambil istri dari Betsheba. Tetapi dalam hal ini, saya mau mengajak kepada kita semua untuk boleh melihat dari sisi lain dari pembacaan kita pada saat ini. Yaitu kita boleh melihat Uria yang ditugaskan dalam menjalani apa yang dipercayakan pada dirinya untuk tetap terus selalu boleh hidup sebagai pahlawan. Oleh karena itulah, kita boleh melihat, kita boleh belajar dalam hal ini. Salah satunya, contoh, sebelum kita belajar tentang Uria, kita boleh melihat dulu latar belakang dari Joseph Scrivan. Siapakah Joseph Scrivan ini? Joseph Scrivan pada awal hidupnya terasa begitu sempurna. Joseph Scrivan memiliki keluarga yang sangat harmonis. Joseph Scrivan sangat menghormati ayahnya dan ibunya. Kehidupan itulah membuat keluarga ini
sangat dihormati oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu juga, Joseph Scriven ada lulusan terbaik di universitas di mana ia boleh belajar. Karena kenapa? Karena dia tekun, dia setia, dia taat, dia setia, bahkan melakukan segala sesuatunya. Dia selalu menunjukkan bahwa hidupnya ini adalah hidup yang selalu harus terus berbuat baik. Oleh karena itulah Joseph Scriven terus selalu berusaha untuk boleh menunjukkan bahwa hidup adalah pribadi yang baik. Karena saking baiknya itulah Tuhan menghadirkan tunangan yang cantik, yang memiliki paras yang luar biasa. Tunangannya boleh dikatakan adalah tunangan yang kalau boleh di desa-desa dibilang lah seperti bunga desa. Dan mereka memiliki kerinduan untuk boleh menikah pada saat yang ditentukan. Tetapi akan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perjalanannya waktu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan dari Joseph Scriven ini sungguh di luar dugaan. Joseph Scriven bergumul dengan keluarganya karena kesalahan dari ayahnya, kesalahan dari apapun, membuat keluarga yang awalnya harmonis, yang awalnya dihormati oleh masyarakat, yang sangat disegani karena kebaikan daripada mereka, menjadi buyar pada saat itu. Yang lebih menghancurkan adalah pada waktu tunangannya meninggal karena sebuah kecelakaan. Joseph Scriven mengalami kesedihan yang tidak terobati. Joseph Scriven mengalami kedukaan yang tidak terhibur. Bahkan Joseph Scriven mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan sungguh tidak adil. Padahal sepanjang kehidupannya Joseph Scriven bersama dengan keluarganya selalu melakukan hal-hal yang baik. Hingga suatu hari Joseph Scriven mendengar kabar jika ibunya sakit di kampung halamannya. Joseph Scriven tidak bisa lagi datang menjenguk karena kesibukan dari Joseph Scriven untuk bergumul atas kehidupannya. Karena dia tidak bisa menjenguk, tidak bisa melihat ibunya yang sedang sakit terpapar, akhirnya dia membuat sebuah surat. Surat itu sangat familiar bagi kita. Bahkan ibu bapak dan saudara-saudara memegangnya surat itu. Surat itu bertuliskan tentang sebuah hal yang dia beri judul Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh
Berdasarkan syair lagu tersebut yang terdapat dalam Kidung Jemaat 453, menggambarkan perjuangan Joseph Scrivan untuk beralih dari suasana kesedihan, suasana yang menyalahkan Yesus, menuju sesuatu yang dapat menenangkan dan mengangkat beban kehidupan. Dan akhirnya Joseph Scrivan menemukan ketenangan di dalam Yesus sang penghibur sejati itu. Oleh karena itulah, jika kita boleh melihat, belajar dari apa yang dialami oleh Joseph Scrivan pada saat ini, membuat kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan memang selalu ada di dalam kehidupan kita. Sama halnya lah dengan pembacaan kita pada saat ini, yang menggambarkan tentang Uria, orang Het. Jika harus menggambarkan Uria dengan satu kata, maka kata yang tepat ialah setia. Uria adalah orang yang setia, baik itu terhadap istrinya Bathsheba, baik itu dia setia kepada komandannya, yaitu Yoab, ataupun terhadap raja, yaitu Raja Daud. Padahal dalam Ulangan pasal 20 ayat 17 dikatakan bahwa Het adalah bangsa yang pertama ditargetkan untuk dibinasakan dan ditumpas. Namun bagaimana seorang non-Yahudi berjuang sebagai tentara Israel? Di dalam Ulangan pasal 20 ayat 17 sangat tegas dijelaskan bahwa orang Het akan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ulangan 20 ayat 17. Namun rupanya Uria mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena Uria mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, itulah yang membuat Uria menegaskan kepada dirinya sendiri untuk selalu mau setia, baik itu di dalam kehidupan yang dipercayakan padanya. Oleh karena itulah kalau kita menilik dan memperhatikan, bahkan membuka kamus, Uria itu di dalam secara harafiah dalam bahasa Indonesia itu berarti bahwa Tuhan adalah terang. Tuhan adalah terang, Yahweh. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada di dekatmu, saksikanlah kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, inilah yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu, menikmati di dalam segala apapun. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu, ya, aku percaya. Hal inilah yang membuat kita bisa melihat bahwa kesetiaan Uria tidak perlu diragukan lagi. Sebab mengapa? Di dalam pasal 2 Samuel ayat 11, ayat yang ke-11 kan di situ dikatakan bahwa perintahkanlah Uria itu untuk maju ke depan. Dia tahu ada bahaya atas perintah dari Raja Daud. Dia tidak pusing, dia tidak mau tahu apa maksud Tuhan atau maksud Raja Daud di dalam memerintahkan dia untuk maju paling depan. Sampai akhirnya lah di ayat yang ke-26 ini, dalam pembacaan kita, ia meninggal di dalam tugas. Dalam hal inilah yang menjadi pertanyaan besar,
Mengapa kesetiaan Uria terhadap istrinya, terhadap komandannya Yoab, terhadap Raja Daud, bahkan terhadap Tuhan, berbuah kematian? Inilah menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Mengapa Uria harus, sementara orang yang melakukan perzinahan, dalam hal ini kan Raja Daud berzina dengan Bathsheba, boleh hidup? Bukan apa. Dalam hal inilah kita bisa melihat bahwa disinilah keadilan Tuhan terhadap Uria. Sebab mengapa? Dengan kematiannya sesungguhnya Allah menyelamatkan Uria dari duka cita, sakit hati, kemarahan, kebencian yang mendalam jika Uria mengetahui perzinahan Raja Daud dengan istrinya Bathsheba. Oleh karena itulah kita bisa melihat, meyakini bahwa Tuhan memang seakan-akan hadir di dalam kehidupan bagi setiap orang yang berserah pada. Sehingga tidak jarang ketika kita mengalami duka cita, kita selalu mengatakan bahwa hidup memang tidak ada. Dalam hal inilah kita bisa mengatakan bahwa kita semua tak akan memperoleh keadilan di dunia ini. Keadilan hanya ada di dalam Allah. Karena itulah kita bisa melihat kemahakuasaan Allah terhadap kehidupan Uria. Sehingga kesetiaan Uria diperhitungkan dan tidak dilupakan oleh Allah. Hal ini dicatat di dalam kesaksian Alkitab. Di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 39, Uria tercatat sebagai salah satu pahlawan Israel. Padahal kita tahu Uria itu adalah orang Het, orang yang harus dibasmi oleh bangsa Israel. Tetapi karena kemurahan daripada Tuhan, karena kesetiaan daripada Tuhan terhadap kehidupan dari Uria, dan Uria membalasnya untuk tetap selalu hidup setia, sehingga dia boleh mengatakan bahwa hidupnya boleh dikatakan sebagai pahlawan Israel. Selain itu juga nama Uria tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan itu kan kita bisa melihat bahwa Matius 1 ayat 6 dikatakan bahwa Uria tercatat. Dalam hal inilah kita bisa melihat bahwa inilah keadilan Tuhan. Inilah kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Karena itulah, jika kita boleh mengatakan bahwa belajar dari kisah Yosef Scriven dan belajar dari Uria atas kejadian yang menimpa keluarga Mahulete membuat kita menjadi percaya, meyakini bahwa inilah kehidupan yang harus terus selalu kita syukuri. Jangan lagi membuat kita semakin takut menghadapi apa yang akan kita hadapi. Karena kenapa? Karena ketakutan adalah suatu penyakit yang sungguh mengganggu kedamaian. Rasa takut memang sesuatu yang wajar. Namun perasaan itu janganlah menghancurkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak menghidupkan kita untuk hidup di dalam ketakutan, melainkan hidup beriman, berpengharapan kepada Tuhan yang memberi hidup kepada kita. Karena itulah kita boleh terus selalu bisa melihat, meyakini, perhatikan bahwa ketika Tuhan memanggil pulang orang yang kita kasihi, itu berarti bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Apalagi kalau menurut kesaksian, bahkan berbagai macam kesaksian, kita tahu kan kepergian saudara kita Riko ini dalam melaksanakan tugas kantornya untuk mengambil sertifikat ISO di Jakarta. Sertifikat ISO kan merupakan sertifikat yang sangat penting bagi sebuah perusahaan.
Dalam hal ini kan dia mengambil sebuah tugas untuk boleh tetap terus selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari apa yang keluarga besar alami. Karena itulah sama seperti Uria, saudara kita boleh dikatakan bahwa kehidupannya sungguh luar biasa. Apalagi dalam kata-kata sambutan tadi kan, kalau saudara-saudara, ibu bapak sudah mengikuti live dari ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak kenangan-kenangan yang luar biasa terhadap saudara kita ini. Begitu luar biasa keteladanan yang boleh ia berikan. Seperti juga lah Uria. Maka dalam hal inilah kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak perlu menyalahkan maskapai, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang terpenting dalam hal ini, kita boleh bersyukur saudara kita ini cepat teridentifikasi. Sehingga kita boleh bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di tengah-tengah duka yang sedang dialami oleh keluarga besar yang ada. Karena kenapa? Karena kepergian dalam tugas itu berarti menjadi pahlawan. Bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi tempat di mana dia mengabdikan diri, tetapi bagi kita semua yang boleh hadir bersama-sama untuk boleh terus selalu bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita semua memiliki kerinduan, memiliki kemauan untuk terus selalu hidup setia, untuk terus selalu hidup ketaatan, untuk tetap terus selalu hidup di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh besar di dalam kehidupan kepada Kristus. Karena itulah, jangan pernah biarkan hari-hari kita terlewati dengan rasa sesal dan duka yang tak terhiburkan. Rasa takut duka itu jangan pernah mengurung kehidupan kita dan membuat kita menjadi lupa atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan, selebihnya serahkanlah kepada Tuhan. Ini yang boleh saya alami, boleh terus selalu saya kuatkan dalam diri saya untuk terus selalu dikatakan bahwa dalam Yeremia 17 ayat 7 kan dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ini kan merupakan sebuah kesaksian Yeremia terhadap kita semua untuk tetap terus selalu bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus selalu berkehendak di dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup ini kan seperti analoginya, gambarannya seperti kacang panjang. Tahu kan kacang panjang? Pasti kan ibu, apalagi sudah jadi ibu-ibu tuh, sudah memiliki berapa. Pasti kan selalu sibuk di dalam dapur. Kacang panjang. Kacang panjang dipotong, namanya tetap apa? Kacang panjang kan? Bukan menjadi kacang pendek. Itu kan berarti bahwa yang terpenting, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita. Mau panjang umur kita kah, mau pendek umur kita kah, itu kan menurut manusia. Tapi bagi Tuhan, tidak ada semuanya Tuhan itu sama. Yang terpenting bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan, selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Begitupun juga lah, coba ibu bapak dan saudara-saudara membuka telapak tangan. Coba lihat telapak tangan ibu bapak masing-masing, di rumah masing-masing, bahkan di tempat dimanapun kalian berada. Coba ibu bapak melihat, di situ kan ada goresan M. Goresan M, itu bukan berarti memahit, itu bukan berarti apa, tidak. Tetapi Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan sudah menegaskan di telapak tangan kita ada sebuah peringatan dalam kehidupan kita bahwa memento mori. Kalau kita menaruh kedua telapak tangan kita, menaruh telapak tangan kita dua-dua, di situ kan terdapat dua goresan M di telapak tangan kiri dan kanan. Entah kau kidal kan, entah kau kanan. Tapi yang penting kan ada telapak tangan yang bergoresan M. Memento mori. Memento mori itu berarti apa? Bahwa engkau, kita semua pasti akan mati. Kalau secara harafiah di dalam bahasa Toraja, dalam bahasa Sangir itu artinya mati. Artinya bahwa kita pasti akan mati. Tapi kan kita tahu mau sampai kapan. Kembali lagi belajar dari Uria, belajar dari Joseph Scriven,
belajar dari banyak kesaksian-kesaksian dalam Alkitab ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita harus terus selalu lakukan yang terbaik. Terus selalu berserah kepadanya. Terus selalu mau menunjukkan bahwa dalam hidup ini, bahwa ada kasih setia Tuhanlah yang akan terus selalu menguatkan kita. Oleh karena itulah, yang kita butuhkan adalah kekuatan yang hanya datang kepada Kristus. Kekuatan yang selalu bisa menguatkan kita dan memampukan kita untuk terus selalu bisa hidup sesuai dengan kehendak daripada Kristus. Kekuatan yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Kekuatan yang akan terus selalu bisa membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu tetap terus selalu berserah dan mengandalkan Kristus. Terus selalu bisa melihat, sama seperti kesaksian di dalam Ratapan pasal 3 ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Oleh karena itulah, tetaplah terus selalu berserah kepadanya. Tetaplah terus selalu setia. Tetaplah terus selalu jalani hidupmu. Terus selalu berbuat baik. Terus selalu melakukan hal-hal yang baik. Terus selalu tunjukkan bahwa di dalam hidup dan kehidupan kita ini ada Yesus Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Karena itulah, tetaplah terus selalu mengandalkan Dia. Tuhan Yesus akan merangkul Tata dan anak terkasih Gavi serta keluarga besar Maulete Roipasa, baik itu yang ada di Kalimantan kan, di Kalbar, di Pontianak, ataupun yang ada di kota Makassar, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan merangkul kita semua. Kita akan terus selalu dikuatkan. Karena itulah, berserahlah kepadanya. Andalkanlah Tuhan. Karena Dialah Sang Penghibur sejati kita. Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu menguatkan kita semua. Amin.